Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia dengan NIM 63240115, kelas 634C26. Di sini saya ingin membuat video PBL ketiga, yaitu mengenai perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT Toyota Avanza. Yaitu yang pertama, penjualan bersihnya ini kita mendapatkan 602, 617, 105, 316. Kemudian piutang awal tahunnya yaitu kita mendapatkan 133, 914, 912, 292. Kemudian yang piutang akhir tahunnya ini kita mendapatkan 66, 957, 456, 146. Nah, terus kemudian yang rata-rata piutang atau average-nya ini kita mendapatkan hasil dari yang piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dan dibagi 2. Kita mendapatkan hasil 100436184 219. Nah, kemudian untuk perputaran piutang kita di sini dari hasil penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi mendapatkan hasil 6. Kemudian untuk rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period, ini kita dapatkan dari hasil 360 dibagi dengan perputaran piutang ini kan 6. Jadi hasilnya dapat 60. Kemudian untuk anggaran pengumpulan piutangnya, ini kita bulannya itu dari Januari sampai Desember, dan rencana penjualannya itu dapat dari data yang awal, anggaran produksi, kemudian harga jualnya kita dapatkan 839.206. Nah, untuk nilai penjualannya ini kita kalikan saja dari rencana penjualan dikali dengan harga jual. Kita dapatkan sekian. Kemudian untuk jumlahnya ini kita jumlahkan dari 59 ditambah 59 tambah 64, kita jumlahkan pakai sum. Kita jumlahkan mendapatkan 718080. Kemudian untuk harga jualnya juga jangan lupa kita jumlahkan mendapatkan 10070472. Dan untuk nilai penjualannya kita meraih kita jumlahkan juga, kita mendapatkan 602 617 044 480. Nah, untuk perhitungannya di sini ada bulan Januari. Di Januari ini kita dapatkan dari nilai penjualan yang Januari ini dikali dengan 75%. 75% mendapatkan hasil 37134865 500. Nah, kemudian yang ini kita kalikan juga nih, yang 37134865 500 dikali dengan 5%. Kita mendapatkan hasil 1856743 275. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita kalikan juga 49513 dikali dengan 20%. Kita mendapatkan hasil 9902630 800. Kemudian di bulan Februari kita mendapatkan hasil dari penjumlahan ini 1856743 275 ditambah dengan 9902630 800, kita mendapatkan hasil 11759374075. Nah, kemudian untuk di bulan Maret ini juga kita kalikan juga 49513 dikali dengan 5% mendapatkan 24756557 Nah, terus di bulan Maret ini kita kalikan juga nih yang 49513 dikali dengan 75% mendapatkan 37134865500. Terus kita kalikan juga yang ini 37134865500 dikali dengan 5% mendapatkan 1856743 275.
Nah, kemudian yang ini juga kita kalikan 49,513,154 dikali dengan 20%, mendapatkan hasil 99,902,630,800. Nah, di bulan Maret ini kita tambah 1856743,275 ditambah 99,902,630,800 mendapatkan hasil 11,759,374,075. Kemudian untuk bulan Maretnya juga sama, kita kalikan aja yang ini dengan 5%, mendapatkan hasil 2,475,657,700. Nah, untuk bulan Aprilnya juga kita kalikan 53709,184 dikali dengan 75%, mendapatkan hasil 40,281,888,000. Nah, kemudian yang ininya kita kalikan juga 40,281,880,888,000 dikali dengan 5%, mendapatkan hasil 21,04,09,400. Kemudian yang ini juga kita kalikan dengan nilai penjualan bulan Maret ini kali dengan 20%, mendapatkan hasil 10,741,836,800. Nah, kemudian untuk bulan April lagi ini di sini ditambahkan saja 2014094400 ditambah dengan 10,741,836,800. Nah, untuk bulan Mei-nya ini sama, kita kalikan dengan nilai penjualan bulan Maret ini dikali dengan 5%. Hasilnya 268,545,9,200. Nah, kemudian untuk bulan Mei-nya juga 37 ini dapat dari perkalian nilai pejumlahan dikali dengan 75%, mendapatkan hasil 37,764,270. Nah, terus yang ininya kita dapatkan dari 37,764,270 dikali 5%, mendapatkan hasil 188,213,500. Kemudian sama ya, terus ini kita kalikan juga dengan nilai penjualan itu, terus dikali dengan 20%, mendapatkan hasil 10,070,472. Nah, terus untuk bulan Mei ini tambahkan saja 1888213,500 ditambah 10,070,472. Kita mendapatkan hasil 11,958,685,500. Nah, intinya di ini perhitungannya itu dari yang nilai penjualan ini dikali dengan 75% dulu. Kemudian yang untuk harga diskonnya ini baru nanti 37 dikali dengan harga diskon, hasilnya ini. Kemudian nanti dari hasil ini kita kalikan lagi yang nilai penjualan dikali dengan 20%, terus begitu pun seterusnya. Nah, nanti kita masukkan saja di sininya kayak nilai Februari, bulan Februari ini kita masukkan, terus di bulan Maret juga ini yang 2 juta ini Maret sama yang 11 nih, gitu-gitu, pokoknya kita masukkan sesuai dengan bulannya. Nah, ini sudah seperti itu intinya. Terus ke anggaran piutang. Anggaran piutang ini, asumsi piutang, presentasi penjualan tunainya ini 55%, persentase penjualan kreditnya ini 45%, terus pola penagihan kreditnya ini bulan penjualan itu 50%, 1 bulan setelah penjualannya ini 35%, 2 bulan setelah penjualannya ini 15%, piutang tetap tagihnya 0. Nah, untuk total penjualannya ini kita dapat dari ini nilai penjualan. Pokoknya kita copy paste aja yang ini, yang nilai penjualan ini kita copy paste Januari sampai Desember. Nah, berikut dengan totalnya. Kita totalkan pakai sum ya, terus yang ininya juga sama penjualannya. Kalau yang penjualannya ini karena kita pakainya penjualan tunai ini 55%, jadi
Yang Januari ini yang 49,513,154 dikali dengan persentasenya 55% gitu. Begitupun seterusnya, yang Februari pun sama, dikali dengan 5%, 55%. Terus yang bulan Maret juga dikali dengan 55%, begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian jangan lupa kita totalkan. Nah, kemudian yang penjualan kreditnya ini kan 45%. Nah, jadi kita kalikan juga dengan persentasenya penjualan kredit 45% ini. Jadi yang bulan Januari ini total penjualannya dikali dengan 45%. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Nah, kita mendapatkan hasil segini. Kita jangan, pokoknya setelah selesai penjumlahan ini jangan lupa kita totalkan. Kemudian untuk penerima piutangnya ini kita dapat dari yang penjualan kredit ini, hasil dari penjualan kredit setelah dipresentase. Nah, terus dikali dengan 50% karena mengikuti bulan penjualannya presentasenya itu 50%. Jadi dikali dengan 50%. Kemudian yang ini juga sama, dikali dengan 50, dikali dengan 50 juga sampai Desember, dari Januari sampai Desember. Jangan lupa juga dijumlahkan. Kemudian yang ininya juga sama. Nah, yang ini Januarinya ke sini ya, karena kan bulan lalu ini dikali 35%, terus ini yang ikut Februari 35%, gitu pun seterusnya. Dan jangan lupa juga ditambahkan yang ini. Yang ininya juga sama, dikali 15%. Dikali 15%, dikali 15%. 15% dua bulan yang lalu. Nah, kita sum aja, sama. Kemudian yang total penerimaan piutang ini kita tambahkan aja sum ini. Ini juga sama. Kita tambahkan yang ini. 11 ditambah 77, 98. Ditambah. Kemudian jangan lupa juga kita totalkan di sini. Nah, terus untuk saldo piutang akhir bulannya, yang Januari ini 22 penjualan kredit ini ditambah dengan total penerimaan piutang. Dikurang. Maaf, ini yang 22, 280, 919, 300 dikurang dengan 11, 140, 459, 650. Nah, untuk saldo piutang akhir bulannya ini, yang penjualan kredit dikurang dengan total penerimaan piutang. Kemudian yang 22, yang bulan Februari ini 11, 140, 459, 650 ditambah dengan 22, 280, 91, 9300 baru dikurang dengan total penerimaan piutang. Terus yang ininya juga sama, ditambah dulu baru dikurang. Ini juga sama. Begitupun sampai bulan Desember, dan kita totalkan. Sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.